Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman? Kami berdoa supaya dalam keadaan baik-baik, supaya setiap kita mengalami apa yang baik dari Tuhan, karena itulah yang penting di dalam hidup ini. Kita banyak kali manusia mengarahkan kepada hal-hal yang tidak penting. Kita cuma lebih fokus kepada uang, kita lebih fokus kepada jabatan, kita lebih fokus kepada kekuasaan, kita lebih fokus kepada pasangan, kita lebih fokus kepada keluarga, kita lebih fokus kepada pertemanan. Saya mau berkata bahwa tidak ada yang lebih penting daripada manusia mengalami kasih karunia Tuhan. Karena hanya mengalami kasih karunia Tuhan, maka manusia bisa masuk surga. Bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau manusia tidak mengalami kasih karunia Tuhan, betapa ngerinya kehidupan manusia. Karena artinya manusia akan terhilang, manusia akan binasa, manusia akan diterkam setan di dalam alam maut. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang kami anggap penting untuk kita bisa berbagi. Nah, kami dengan sukacita hadir untuk berbagi kepada siapapun supaya kita sekiranya mungkin bisa dicerahi, bisa dikuatkan, bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat daripada apa yang kami bagikan. Nah, puji Tuhan, kita pada malam hari ini kembali akan diberkati dengan ruang kesaksian. Bagaimana seseorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, dia adalah Tuhan yang benar, dia adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi semua umat manusia. Dan dia bisa dibuktikan. Jadi manusia di dalam hidup ini untuk mendapatkan sebuah kebenaran, maka manusia perlu pembuktian. Itulah sebabnya kita belajarlah dari pengadilan. Pengadilan untuk mendapatkan keterangan yang benar, maka dipanggillah saksi sebagai pembuktian bahwa kejadiannya seperti itu. Kalau tidak terbukti, maka tidak bisa dinyatakan perkara itu benar, atau tidak mungkin bisa menjadi pemenang di dalam sengketa ataupun kasus yang menimpa manusia. Nah, begitu juga. Itu adalah pelajaran yang mutlak, bukan hanya sekedar pelajaran yang sebagai tontonan karena orang sedang mengalami kasus di pengadilan, bukan. Tapi itu adalah pelajaran yang mutlak untuk kita mengenal, kita mempertajam pikiran kita bahwa untuk Tuhan itu kita perlu bukti, teman. Ya, bukan hanya apa kata orang, bukan hanya apa kata buku, tapi harus terbukti. Nah, di dalam kesaksian ini bagaimana narasumber akan menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang terbukti karena beberapa kali menampakkan diri secara nyata dengan mata telanjang, dengan mata terbuka, narasumber melihat Tuhan dan akhirnya beliau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sambut narasumber kita, Bapak Tatang. Salam, selamat malam, saudaraku Pak yang Tatang. selamat malam. Ya, selamat apa malam. kabar, Pak Tatang? Puji Tuhan, sehat. Ya, puji Tuhan. Suaranya bisa agak besar sedikit ya, Pak? Ya, puji Tuhan, sehat, ya. Bapak. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Tatang sudah hadir, dan pada malam hari ini kesaksian Bapak tentunya akan memberkati banyak orang, dan Amin, Bapak akan amin. berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak, karena kesaksian di dalam Tuhan Yesus adalah kesaksian yang benar. Tidak ada sesuatu yang direkayasa atau dilebih-lebihkan, ya. Karena Baik, Tuhan baik. Yesus mengajarkan kita kebenaran, dan Amin, kebenaran amin. itu hanya satu. Tidak mungkin ada dua kebenaran. Oke, Pak Amin. Tatang, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Bagaimana kehidupan Bapak dan bagaimana keyakinan Bapak
sebelum Bapak percaya Tuhan Yesus? Silakan Pak Tatang. Baik, salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah dan diberkati ini, saya akan perkenalkan dulu, nama saya Tatang Supriyadi. Saya punya anak 3. Latar belakang saya dari suku Baduy. Anak-anak saya puji Tuhan udah lulus kuliah, yang satu masih mau masuk perkuliahan juga, yang ketiga SMA kelas 1 baru masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya merasa sangat terberkati oleh karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena percaya Yesus merupakan suatu mujizat yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, karena di luaran sana banyak orang yang tidak mengenal siapa juru selamatnya. Tetapi Tuhan bekerja bagi hidup saya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Ketika saya masih di Baduy, saya juga tidak berpikir kalau saya mau masuk Kristen. Tetapi saya bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya untuk mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Awal mula saya ketika mau percaya Tuhan Yesus, saya masuk Kristen itu tahun 95, yaitu waktu STM kelas 2 waktu itu. Jadi setelah saya masuk Kristen, memang ya itulah pasang surutnya menjadi orang Kristen. Memang sangat luar biasa percaya Yesus itu, banyak tantangan memang yang saya hadapi. Waktu itu, termasuk saya juga karena mereka tahu kalau saya dari Baduy, saya juga diundang ke madrasah waktu itu untuk ditanyain kenapa percaya Yesus. Tetapi saya entah kenapa, saya bisa melihat kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa bekerja bagi diri saya waktu itu. Dan saya tetap percaya Tuhan Yesus, sekalipun dia bilang, Ustadz bilang, udah masuk Muslim aja. Saya tidak bisa, saya bilang, saya udah percaya Tuhan Yesus. Dia naik ke meja marah, dia tunjuk kepala saya, tangannya itu sampai nempel ke jidat saya bilang, mungkin saya mau mati ini, karena kan kepala pemudanya dan pemuda-pemuda yang lain sangat banyak waktu itu ngerumunin saya. Dikira saya mau mati waktu itu, karena memang waktu itu memang Kristen itu memang termasuk tidak disetujui lah di situ, karena alasan mereka kenapa nggak boleh ada orang Kristen, karena lingkungan, alasan mereka. Jadi berpikir saya mau mati, tetapi saya bisa melihat bahwa tidak sampai kejadian saya dipukulin waktu itu, karena saya bisa melihat bahwa saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya untuk pengabaran Injil kepada banyak orang di daerah saya, supaya saya percaya Tuhan punya rencana banyak suku-suku Baduy dimenangkan melalui kehidupan saya. Jadi setelah waktu itu berjalan waktu, saya akhirnya masih tetap jadi orang Kristen, dan tahun 95 saya waktu itu dibaptis dan percaya Yesus. Tetapi ya itulah lika-liku kehidupan jadi orang Kristen. Memang pertama yang dilihat oleh mata bukan firman Tuhannya, terus terang. Yang dilihat bukan firman Tuhannya, tetapi orangnya. Itulah yang menjadi saya jatuh waktu itu. Ketika saya percaya Yesus, saya dibawa ke Jakarta, tinggal di orang Kristen. Tetapi pengharapan saya jadi orang Kristen itu menjadi kekecewaan yang sangat luar biasa. Saya makan pas-pasan, bahkan makan, maaf kata, saya makan dari tong sampah waktu itu. 3 kali saya makan dari tong sampah, padahal saya tinggal di orang Kristen. Setelah itu saya sudah mulai kecewa dengan orang Kristen. Terus terang dalam hati saya waktu itu pulang dari gereja, saya bilang, saya mau keluar aja dari Kristen. Tidak ada yang bisa saya lihat dengan orang Kristen ini.
Lalu waktu itu pulang dari gereja saya berpikir bahwa saya mau masuk Muslim aja waktu itu. Tetapi saya lagi ngelamun memikirkan bagaimana caranya saya keluar jadi orang Kristen, keluar dari Kristen. Tiba-tiba muncul seorang yang saya tidak kenal. Orang bule, tingginya 2 meter, dan dia ulurkan tangan sama saya, nyalam sama saya. Dia senyum, saya lihat ini orang, kamar itu waktu itu dikunci. Saya lihat orang itu rambutnya sebahu, orang bule, jubahnya transparan, kayak kalau zaman sekarang itu mungkin kayak binaragawan waktu itu. Saya lihat injakan kakinya tembus pandang sampai ke bawah. Pemikiran saya, apakah ini Tuhan Yesus? Tetapi saya berpikir, saya lihat-lihat tangannya, dia terulur terus sama saya, dan saya lihat tangannya enggak berlubang. Menurut firman Tuhan yang saya dengar waktu itu, kalau Tuhan Yesus itu ada lubangnya tangannya, karena disalib kan, waktu itu. Lalu saya berpikir, dia ngulurkan tangan saya. Akhirnya saya tidak lama kemudian saya jabat tangannya, dan saya jabat tangannya waktu itu, saya bilang, Tuhan Yesus. Ketika saya sadar bahwa saya bilang Tuhan Yesus seperti itu, dia langsung menghilang. Lalu saya teringat akan firman Tuhan yang selalu teringat dalam pikiran saya, bahwa Immanuel. Jadi Immanuel itu artinya bahwa Tuhan bersama dengan saya. Ternyata saya bisa melihat di situ Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena penglihatan itu, sekalipun hanya sebentar saja, tetapi membuat iman dan percaya saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Setelah kejadian waktu itu, saya sudah berpikir saya mau jadi orang kaya. Karena terus terang, kenapa saya dihina seperti ini, bahkan saya pernah di gereja juga ada yang ngomong, "Nggak sopan," katanya, pakai baju seperti itu. Karena saya tidak kebeli baju waktu itu. Tinggal di orang Kristen, tetapi saya tidak kebeli baju. Dan ada orang gereja yang mengatakan tidak sopan memakai pakaian seperti itu. Saya terlanjur udah sakit hati sama orang Kristen waktu itu. Akhirnya ketika yakin bahwa Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab bagaimana janji Tuhan di dalam Alkitab supaya saya bisa kaya. Saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya waktu itu. Dan bagaimana caranya supaya bisa datang kepada Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan, caranya seperti apa, supaya saya berkenan bagi nama Tuhan. Ketika itu saya buka, yang paling saya terkesan waktu itu saya buka buku Daniel. Daniel hamba Tuhan, orang buangan, yang dibuang di Mesir waktu itu, berdoa 3 kali dalam 1 hari. Saya lakukan itu pagi, siang, sore, sampai kurang lebih 7 tahun saya lakukan itu. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, kebetulan pekerjaan saya adalah seorang petani, dan puji Tuhan saya juga suka bawa barang ke Jakarta biar dikit-dikit. Ketika saya datang ke Jakarta jam 12 pas, waktunya untuk berdoa jam 12 saya berdoa. Di kamar mandi dimanapun saya berdoa. Yang penting kalau udah Allahu Akbar, saya berdoa bertelut di situ. Tidak lama kemudian setelah waktu itu, saya perasaan udah 4 tahun sampai 5 tahun mungkin itu perasaan udah seperti aneh setelah berdoa seperti itu. Jadi kayak sangat luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya waktu setiap kali berdoa datang kepada Tuhan kayak aneh. Jadi setelah, entah mungkin saudara nggak bisa membayangkan ya, karena itu hubungan saya dengan Tuhan, pribadi saya dengan Tuhan. Tetapi yang setelah saya 7 tahun berjalan, berdoa seperti itu, meminta kekayaan kepada Tuhan, apa janji Tuhan saya tuntut di dalam Alkitab, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya. Tetapi
ya puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan berbeda ya dengan karena waktu itu tahun 2004 kejadiannya. Waktu tahun 2004 saya pulang gereja berdoa dan bertelut, dan tiba-tiba tangan saya dibentangkan terus kayak melayang-melayang mengelilingi dunia waktu itu. Udah gitu hari Minggu pertama, hari Minggu kedua, hari Minggu ketiga saya lakukan lagi, dan saya lihat pakaian gereja saya langsung berubah jadi jubah putih dan diangkat ke atas dengan kecepatan yang sangat luar biasa waktu itu. Saya bilang, "Tuhan Tuhan tidak," sampai teriak-teriak saya. Bilang sama Tuhan, karena pemikiran saya udah punya istri, anak saya tinggalkan, anak saya 2 waktu itu saya tinggalkan, saya tidak mungkin saya tinggalkan. Akhirnya saya teriak sama Tuhan, "Tuhan tidak Tuhan," saya teriak-teriak. Udah teriak, saya sadar ternyata saya lagi bertelut. Jadi ini hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan, bahwa percaya Yesus ini adalah kuasa mujizat bagi hidup pribadi kita semua. Jadi terus terang dari waktu itu saya bilang, kalau seandainya saya berdoa seperti ini, seperti yang dilakukan Daniel pagi, siang, sore, kemungkinan seperti Henokh naik ke sorga, tidak mengalami kematian. Karena apa yang telah saya alami itu bukti nyata bahwa pakaian kita berubah jadi jubah dan tangan kita dibentangkan dan naik ke atas. Itu yang saya rasakan. Dari waktu itu saya bilang sama istri, "Mah," saya bilang, "nggak usahlah saya berdoa seperti itu lagi. Karena 7 tahun saya berdoa seperti ini, tetapi hal yang aneh yang saya rasakan, saya bisa terangkat ke atas eee, dengan tidak kayak tidak sadar gitu ya, diangkat ke atas." Tetapi puji Tuhan ya, pada waktu itu sekalipun saya mengalami hal yang mujizat yang sangat luar biasa, saya waktu itu akhirnya saya berhenti berdoa seperti itu. Saya bilang sama istri, "Nggak usah berdoa seperti itu lagi." Akhirnya saya berdoa seperti biasa-biasa aja, dan keinginan saya untuk menjadi orang kaya, ya puji Tuhan saya sekarang kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena saya merasakan berkat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Dan ketika dari kejadian waktu itu saya pergi lagi, akhirnya kejadian waktu itu saya di Bandung waktu itu. Saya pergi lagi ke kampung saya, ke Cipangembar, Baduy, perbatasan antara Rangkas Bitung dan Baduy waktu itu, pertengahan. Saya ada kuasa mujizat juga, kebetulan saya puji Tuhan, saya seorang petani bawa barang ke Jakarta, dan waktu itu saya juga lihat berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya pengen punya motor waktu itu, tetapi uang tidak cukup. Tetapi Tuhan membukakan jalan untuk saya mendapatkan motor ini. Sampai akhirnya 4 tahun berjalan itu motor selesai. Setelah punya motor, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya pengen kendaraan losbak." Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakannya. Puji Tuhan, saya datang ke dealer waktu itu dengan, ya puji Tuhan, saya tidak berpikir apa-apa, tetapi ya cara Tuhan sangat luar biasa, administrasi administrasi tentang pengambilan kendaraan, Tuhan siapkan semua. Saya hanya diam aja di rumah, dan kendaraan itu puji Tuhan lunas, dan Tuhan juga mengaruniakan kendaraan juga yang lain buat saya. Ya puji Tuhan, saat ini saya sangat bersyukur karena saya bisa melihat akan penyertaan kuasa Tuhan, muli kasih karunia-Nya yang tidak pernah membiarkan keluarga kami. Mujizat yang terakhir yang saya bisa lihat untuk saat ini, anak saya ini, ya mungkin ya kalau saudara tahu, daerah Banten ini memang penuh dengan banyak dengan ilmu-ilmu kayak sihir, santet seperti itu ya.
di daerah kami ini identik dengan itu. Kebetulan anak kami ini kena dengan hal-hal yang seperti itu waktu itu. Beberapa tahun, 3 tahun lalu lah kena. Saya bingung bagaimana caranya untuk menyembuhkannya. Bagaimana caranya saya berdoa sama Tuhan Yesus, sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan buat anak kami. Saya entah kenapa bingung, saya mau berbuat apa, saya udah stres dengan keadaan seperti yang kami alami. Terus terang kurang lebih hampir 3 tahun dengan keadaan seperti itu. Jadi di Banten ini identik memang dengan hal-hal yang demikian. Suatu ketika datanglah hamba Tuhan dari Jakarta. Kebetulan hamba Tuhan ini dia bekas orang Muslim, tetapi dia masuk Kristen. Dia memiliki ilmu batin yang sangat luar biasa. Dia bilang sama saya ketika datang ke rumah, Pak Tatang, ini di sini ada orang naruh sesuatu di rumah Bapak. Ya tujuannya supaya terpuruklah, supaya hancur gitu keluarga. Masa iya sih Bu, saya bilang gitu sama ibu ini. Iya serius, saya doakan nanti, dia bilang gitu. Didoakan sama ibu ini, datanglah ngedatangin orang yang membuat ilmu ini ke ibu ini. Pak, ini orangnya datang tadi malam ke saya, ibu ini bilang. Masa iya Bu? Iya, ini Pak Tatang, ini tidak bisa seperti doa biasa. Coba berdoa seperti yang dilakukan hamba Tuhan Yosua untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di roh-roh di udara. Dia bilang sama saya, bagaimana caranya? Kelilingi aja. Satu malam, pagi sore, pagi-pagi 7 kali, sore-sore 7 kali. Saya coba waktu itu saudara, saya lakukan karena penasaran, karena anak kami, saya ingin supaya anak kami ini sehat. Akhirnya saya kelilingi rumah saya satu hari 2 kali, pagi dan sore, 7 kali. Saya kelilingi, pertama tidak apa-apa, kedua tidak apa-apa, ketiga datang. Orang itu datang, yang bikin itu datang ke saya dalam mimpi. Ngapain kamu keliling-keliling katanya. Enggak, saya bilang gitu. Lalu saya berdoa lagi keliling-keliling, keliling sampai 7 kali, ke-7 kali datang lagi dia. Datang lagi, saya bawakan di dalam kuasa Yesus Kristus, bahwa darah Yesus Kristus mengalir dalam darah keluarga saya, keluarga anak-anak saya. Yang ke-7 kali datang, saya lihat orang itu udah penuh dengan darah badannya. Dengan penuh dengan darah. Lalu dia kayak tidak bisa jalan gitu. Udah gitu, saya bilang, Mah, ke istri saya, Mah, ini orang ini akan datang kembali, saya bilang, karena air yang dia pegang tidak dikasih sama saya. Dia langsung bawa aja. Tapi benar setelah 1 minggu kemudian, nggak nyampe 1 minggu, datanglah orang itu. Dia lihat-lihat. Dia lihat-lihat ke situ, mungkin dia perhatikan situasi, karena mungkin ya ada kuasa Yesus, saya percaya kuasa Yesus Kristus yang melimpah di tengah keluarga kami. Pada akhirnya, udah 1 bulan berjalan, saya lakukan itu. Jadi 1 bulan berjalan, saya lakukan itu, saya bisa melihat semua orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu dengan dilakukan seperti yang hamba Tuhan lakukan Yosua. Saya bisa melihat kuasa mujizat yang sangat luar biasa. Saya bisa melihat mereka sangat marah sama saya. Karena saya gunakan Yesus Kristus. Jadi pas udah 1 bulan itu, saya lihat 6 orang, yang 3 orang kenal, yang 3 orang tidak saya kenal. Yang 3 orang saya lihat dia berusaha untuk memenggal saya dengan pedangnya, tetapi saya bisa melihat pedangnya itu berbalik kepada dia, ke lehernya, ke perutnya, sampai terkapar. Dan 3 orang itu saya lihat terkapar. Saya bisa saksikan bahwa kuasa Yesus sangat luar biasa.
kuasa darahnya itu. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalau mau tidur, kalau bangun tidur, mau tidur, bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu merupakan suatu kunci bagi setiap kita, umat-umat Tuhan, kalau misalkan ada di sekeliling kita yang melakukan hal-hal kuasa, tenung, telusir, santet, terus terang saya bersyukur punya Yesus. Karena kuasa darahnya yang sangat luar biasa yang saya bisa rasakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Karena di tempat kami ini memang identik dengan hal-hal yang demikian. Puji Tuhan, anak kami saat ini sudah pulih, dan selalu saya bilang, mungkin di tempat saudara, di tempat dimanapun kita berada, sebelum tidur kita harus bilang, darah Yesus Kristus mengalir dalam darah saya. Itu yang saya alami. Dan puji Tuhan, saat ini anak-anak anak kami juga udah sembuh, oleh karena saya percaya kuasa penyertaan kasih karunia Yesus Kristus melalui jamahan kuasa hikmatnya yang menjamah setiap kami untuk selalu percaya akan kuasanya yang sangat luar biasa. Jadi terus terang saya ingatkan kepada saudara, dimanapun saudara berada, kita harus percaya bahwa percaya Yesus merupakan suatu mujizat bagi setiap pribadi kita masing-masing, khususnya saya ya. Saya sudah rasakan. Ketika saya masih di Baduy, saya masih ingat ketika makan, makan saja. Mau tidur, tidur saja. Mau jalan-jalan saja. Tetapi ketika percaya Yesus saat ini, saya bawakan syukur yang berlimpah kepada Tuhan Yesus. Saya selalu mengingat siapa yang memimpin saya, siapa yang memberi berkat kepada saya. Itulah sukacitanya ketika percaya Tuhan Yesus. Ada hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya yang merubah hidup saya, memperbaharui hidup saya dengan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin barangkali itu saja kesaksian saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat, bahwa jangan lupa bahwa penyertaan kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia Allah kita, Allah yang penuh kasih bersama dengan kita. Haleluya. Ya, Pak Tatang bisa dengar saya? Bisa Bapak, bisa. Ya, oke. Pak, saya mau tanya, pada waktu ada tantangan, waktu Bapak sudah percaya Tuhan Yesus, itu tantangannya dalam bentuk apa, Pak? Apa hanya perkataan atau ada yang lebih dari itu? Tantangannya ketika saya percaya Yesus, memang teman-teman saya banyak Pak di waktu itu di kampung. Tetapi terus terang, selama saya percaya Yesus, mereka nggak pernah mau ngomong sama saya. Jadi kayak lihat anjing aja gitu. Jadi kalau saya ketemu di jalan dicuekin. Selama saya kurang lebih, ya baru-baru ini dari tahun 97 lah udah mulai mereka mau ngomong gitu. Sebelumnya nggak mau ngomong mereka Pak. Oke. Jadi kalau dari pihak aparat, dalam bentuk apa Pak pada waktu itu yang istilahnya yang Bapak alami dari mereka? Ada tantangan juga? Kalau tantangan sangat luar biasa saya lihat. Jadi tantangannya kita akan didatangin sama tentara, juga nggak boleh beribadah, tidak boleh bernyanyi, tidak boleh bawa Alkitab. Terus kita juga diserang sama massa, 3 kali kita diserang sama massa, dan dilumpurin semua pakaian-pakaian kita, rumah-rumah kita dilumpurin sama mereka, dan kita sempat juga kabur waktu itu. Karena Dengan massa alasan apa, Pak? tidak boleh ada orang Kristen. Jadi alasannya mereka bilang Yesus Kardus katanya gitu. Sambil teriak-teriak. Mereka bilang apa, Pak? Yesus Kardus katanya. Oh. Sambil teriak-teriak mereka, sambil dilempari rumah kita sama lumpur. Ya. Waktu itu. Kalau mereka yang melakukan penistaan tidak, istilahnya tidak ada ini ya, tidak ada tuntutan yang lebih daripada orang Kristen. Nggak ada, Dan memang Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih.
maka kita mengampuni semua orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Dan bagaimana reaksi Pak Tatang dan teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus dengan adanya melihat tantangan seperti itu? Apakah pengen mundur dari Tuhan Yesus apa bagaimana pada waktu itu? Pada waktu itu kita terus terang minta bantuan ke gereja kami di Pasundan, di Rangkas Bitung, di kota waktu itu. Bagaimana caranya supaya kita tetap berbakti, karena memang saya lihat kuasa Roh Kudus sudah bekerja bagi kami oleh karena firman Tuhan, karena waktu itu memang kita sudah minta bantuan sama orang Kristen. Kita sempat kecewa juga karena jawaban orang Kristen itu udah biasa katanya. Percaya Yesus itu seperti itu katanya gitu. Dari tanggapan dari orang Kristen yang dari kota itu. Sempat kecewa juga kami. Gitu. Ya, sempat kecewa, maksudnya apa, ada keinginan untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Apa gimana, Pak? Nggak ada. Kita nggak berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus, karena saya entah kenapa itu kuasa Tuhan ini sangat luar biasa. Saya bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan memang dalam kehidupan keluarga kami, supaya menjadi suatu alat perpanjangan tangan kuasa Tuhan untuk visi misi dalam setiap pelayanan mungkin. Karena kita juga tidak merasa gentar gitu, karena firman Tuhan ini sangat luar biasa. Firman Tuhan ini. Jadi dalam situasi tekanan seperti itu, dengan pengertian bahwa agama yang boleh ada di tempat Bapak itu hanya agama Muslim begitu? Iya, lingkungan mereka bilang. Kenapa? Lingkungan mereka bilang, lingkungannya seperti ini katanya. Jadi nggak boleh ada orang Kristen. Makanya waktu itu Bapak pas masuk ke tempat kami itu ada tulisan di situ Badu Muslim. Jadi kenapa sekarang dibukakan itu jadi ada orang Kristen? Jadi ceritanya ada wartawan Banten datang ke tempat kami, wartawan dari Suara Pembaharuan datang ke tempat kami untuk meliput. Jadi kami sekalipun tidak ada yang melayani dari Rangkas Bitung pendeta, tetapi tetap kami berjalan tahun baruan kayak gitu, Natalan kayak gitu. Jadi waktu itu diliputlah sama Pak Odon Hasman dari Suara Pembaharuan. Setelah diliput, rupa-rupanya liputan itu dimasukin koran, nyebarlah sampai istilahnya ke bupati. Bupati akhirnya ngamuk, kok ada orang Kristen di tempat kami. Akhirnya pelang yang di depan Badu Muslim itu akhirnya dicopot, dan saya dengar sih mereka marah juga karena ternyata ada orang Kristen di lingkungan kami, seperti itulah. Gitu. Oke. Itu awal mulanya terbuka Kristen. Ya. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak kekurangan cara untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, sehingga walaupun mengalami tantangan, mengalami tekanan, tetapi Pak Tatang dan kawan-kawan pada waktu itu tetap mempercayai, tetap bisa terus mengikuti Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Amin. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu bukan hanya ditulis di dalam Alkitab, tetapi pembuktiannya itu dialami oleh manusia. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah satu pembuktian bahwa tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, the mighty God, Allah yang Maha Kuasa. Tapi bagi orang-orang yang terus mengeraskan hati, ya itu pilihan Anda. Kalau tidak mau percaya, nanti satu ketika akan ada penyesalan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pastikan satu ketika pasti ada penyesalan yang tidak berguna. Karena apa? Karena sudah terlambat. Artinya manusia sudah binasa, sudah masuk di dalam penghukuman. Sekalipun Anda mau berteriak, panggil-panggil nama Tuhan Yesus dan minta tolong, sudah tidak ada gunanya. Karena kalau penghukuman sudah dijatuhkan, artinya waktu sudah habis. Jadi bagi siapapun yang tidak mau menerima keselamatan karya Tuhan,
maka Anda siap untuk mempertanggungjawabkan dengan darahmu sendiri, karena darahmu akan tertumpah di dalam alam maut, karena setan itu sangat jahat, setan itu haus darah, dia ingin supaya semua manusia mati dan darahnya tertumpah. Dan puji Tuhan, di waktu kesempatan seperti ini kita akan terus mendengarkan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan iman kita dan juga yang akan mencerahkan kita. Dan ini adalah waktu-waktu yang penting buat kita untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Nah, Pak Tatang bisa berikan pesan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, tapi mereka belum percaya Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan supaya jangan sampai terlambat karena waktu kita singkat. Silakan Pak Tatang. Baik, terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya terus terang berpesan kepada saudara kita semua bahwa saya terus terang saya katakan percaya Yesus merupakan suatu kuasa mujizat yang sangat luar biasa supaya kita bisa diselamatkan. Bayangin di luaran sana banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan percaya Tuhan Yesus, kita sudah memiliki jaminan untuk bisa bersama dengan Tuhan. Di dunia ini juga di dunia yang akan datang. Itulah yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita untuk selalu mengingat akan kuasa kasih karunia-Nya melalui kematiannya di atas kayu salib. Karena darahnya yang kudus itu yang menyelamatkan kita, yang melayakkan kita untuk supaya bisa bersama dengan Tuhan. Baik di dunia ini juga di dunia yang akan datang. Saya berharap kepada saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan jauh daripada kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita saat ini. Dan sampai kedatangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting kita ingat, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, haleluya. Luar biasa sekali bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Pak Tatang adalah satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus Maha Baik, Dia adalah lautan kasih, dan Dia bukan kelas manusia, Dia bukan hanya sekelas nabi, Dia bukan hanya sekelas rasul, tapi Dia di atas segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya tidak pilih-pilih kepada siapapun, bahkan dari orang-orang yang tadinya Pak Tatang ini seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan penyembahan-penyembahan dari kepercayaan yang mereka yakini, tapi sekarang mereka, Pak Tatang, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa supaya teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama, dan yang penting buka hatimu. Buka hatimu, karena melalui Anda terbuka terhadap kebenaran, Anda mencari kebenaran, maka Anda akan bisa berjumpa dengan kebenaran. Tetapi kalau Anda mengeraskan hati, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah menemukan Tuhan, nah ini yang menjadi masalah, dan silakan itu Anda tanggung sendiri. Artinya satu ketika nanti Anda ingat bahwa dulu Pendeta Yusuf Manubulu, Pastor Yusuf Manubulu pernah ingatkan lewat video yang ditayangkan di YouTube bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia dan Tuhan Yesuslah yang dapat membawa kita ke surga. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan binasa. Ya, jangan sampai nanti Anda menyesal sebentar, Anda ada di dalam alam maut, Anda masuk di neraka, Anda baru ingat, kalau tahu begini, mendingan saya percaya dulu kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Pastor Yusuf Manubulu. Tapi apa yang terjadi sudah terlambat. Sekalipun Anda menangis sampai biji matamu hancur, tidak berguna karena tidak bisa keluar lagi dari situ kalau Anda sudah masuk di dalam neraka. Ya, terima kasih buat Pak Tatang, buat kesaksian yang luar biasa. Doa kami supaya Bapak tetap setia, tetap menyala-nyala di dalam roh dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
Dan juga bagi teman-teman yang diberkati yang mau dukung Pak Tatang, silakan nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini, doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan bisa menyentuh hidupmu. Oke, buat semuanya sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.